Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Jendela Puspita. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kisah inspiratif yang kita ambilkan dari buku kisah inspiratif Melawan Keterbatasan Tanpa Batas yang diterbitkan oleh Jendela Puspita. Yang akan saya bacakan nanti adalah sebuah kisah yang disampaikan oleh Yati Kusumawati dengan judul Buah Kejujuran. Wangi bunga kamboja dan semilir angin yang khas selalu menghadirkan kerinduan bagiku. Kutatap batu nisan 1 November 2020. Bapak meninggalkan kami di usianya yang ke-77 tahun. Bak sebuah opera, adegan bersama Bapak tampil, membangkitkan sejuta rasa dan juga harapan akan keberadaan beliau. Guru jujur yang idealis, itulah gambaran yang mewakili beliau. Kejujurannya yang melekat, menghadirkan kisah yang tertulis dalam sejarah dan wajah pendidikan Indonesia yang penuh kontroversi. Pada 1985, pertama kali diberlakukan nilai Eptanas murni yang disingkat dengan NEM dalam menentukan kelulusan sekaligus seleksi masuk sekolah. Ada Eptanas, evaluasi belajar tahap akhir nasional, diselenggarakan oleh negara dengan skala nasional. Pada masa itulah kami mengalami kenangan berharga bersama Bapak. Siang ini kami semua dikejutkan dengan tangisan Sugih sepulang sekolah. Sugih menangis sesegukan pada hari pertamanya mengikuti Eptanas. "Aku dimarahi Pak Guru," ujarnya. "Emang kenapa, Nak?" tanya ibu kaget. "Saat aku sedang mengisi jawaban ujian tadi, tiba-tiba ada kertas contekan di mejaku," jawab Sugi. "Terus, salah Sugi apa dengan kertas itu?" tanya ibu tak mengerti. "Kata Pak Guru, harusnya kertas itu dibaca, lalu diberikan kepada teman di belakangku," jawab Sugi. "Tapi kata Bapak, kalau ada kertas contekan, dibiarkan saja, jangan dibaca," tambah Sugi dan tangisnya semakin pecah. "Aku membiarkan kertas itu di mejaku sampai selesai jam ujian," ujar Sugih di sela tangisannya. Sugih memeluk erat ibu. Ia sangat takut dengan amukan Pak Guru. Beberapa teman yang tidak kebagian untuk menyontek dari kertas itu juga menyalahkan Sugih. Kalau sampai mereka tidak lulus sekolah atau gagal masuk ke SMP negeri, mereka menganggap itu semua salah Sugih. Aku menatap Sugih iba. Aku bisa membayangkan perasaannya ini. Bahkan, Sugih merasa takut untuk datang kembali ke sekolah pada hari ujian hari kedua besok. Tangisan Sugih tak berhenti-berhenti sampai sepulang Bapak dari sekolah. "Bagaimana ujiannya tadi, Nak?" tanya Bapak sambil mengusap-ngusap kepala Sugih. "Sugih takut, Pak. Tadi Sugih dimarahi di kantor. Ini semua gara-gara Bapak," jawab Sugih sambil berteriak. Tangan Sugih mengepal keras, memukul dada Bapak kencang dan meluapkan emosinya. Tangis Sugih pun semakin tidak terkendali. Bapak tak berkata sepatah pun. Tangannya berusaha mengusap-ngusap punggung Sugih. Bapak memeluk Sugih dan membiarkan Sugih memukulinya, juga membiarkan Sugih menangis dalam pelukannya. "Nak,
Bapak percaya kamu pasti bisa mengerjakan sendiri tanpa harus menyontek, ujar Bapak. Bapak menatap Sugih lekat-lekat, mengusap air mata Sugih, dan memeluk dengan segenap jiwanya. Bapak jahat, Bapak tidak sayang sama Sugih. Bapak melarang Sugih melihat sontekan di kertas, padahal kata Pak Guru itu boleh. Protes Sugih dengan tatapan tajam. Bapak yakin Sugih pasti bisa, tanpa menyontek sekalipun, ujar Bapak meyakinkan. Kata Pak Guru, kalau Sugih tidak menyontek, Sugih dan teman-teman Sugih tidak akan lulus, cerita Sugih. Sugih takut dimarahi Pak Guru dan juga dimusuhi teman-teman, ujar Sugih lagi. Sugih takut gagal masuk SMP negeri, ujar Sugih berkata lirih, mulai dengan depresi dan cemas. Sugih terus berbicara dan mengeluarkan isi hatinya. Bapak hanya tersenyum dan menepuk pundak Sugih berulang-ulang. Bapak lebih bangga kamu tidak lulus tetapi jujur daripada kamu lulus dari hasil menyontek, ucap Bapak. Jika kamu ingin lulus, harusnya kamu belajar dengan sungguh-sungguh, bukan menyontek solusinya, ucap Bapak lagi. Sudah, permasalahan dengan gurumu biar Bapak yang selesaikan, ujar Bapak menenangkan Sugih. Hari kedua ujian, wajah Sugih tampak murung. Gimana dek, ujiannya di sekolah? Tanyaku. Ujiannya susah, tetapi anehnya, kata teman-teman, ujian hari ini gampang, jawab Sugih. Terus, ada kertas di meja lagi nggak? Tanyaku. Sugih menggeleng. Kamu dipanggil Pak Guru lagi? Tanyaku lagi. Enggak teh, tapi saat Sugih salaman, wajah Pak Guru tak ramah, ujarnya. Kamu bisa menyelesaikan soal-soalnya kan? Tanyaku. Bisa teh, dan aku terakhir ngumpulinnya, jawabnya. Kata teman-teman, aku lama ngisinya, gak kayak Dira, padahal sama-sama anak guru, ujar Sugih. Aku bertanya, terus kamu jawab apa? Aku jawab, biarin, yang penting tidak menyontek, jawab Sugih. Tetapi aku malahan diledekin teh. Diledek bagaimana? Tanyaku. Ya palingan kamu gak bisa masuk SMP negeri, cerita Sugih dengan raut muka yang sedih. Sugih memelukku dan menangis ketakutan. Teh, aku takut nemnya paling kecil. Bagaimana kalau aku sampai tidak lulus? Tanya Sugih. Ini semua gara-gara Bapak. Pokoknya kalau nilainya kecil, Sugih marah sama Bapak. Kenapa orang lain boleh terima sontekan, tetapi Sugih gak boleh? Aku benci sama Bapak, ujar Sugih dengan wajah memerah. Sebenarnya aku kasihan sama Sugih. Namun begitulah Bapak. Bukan hanya ke Sugih, ke semua anaknya termasuk aku. Mau perkara pekerjaan rumah, tes hasil belajar, atau Eptanas, Bapak selalu berpesan, jangan nyontek, harus percaya diri. Pesan ini terlihat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Namun pada usia kami yang masih belia saat itu, tidaklah mudah. Terlebih pada kondisi Sugih yang dilematis dan harus siap menghadapi permusuhan teman-teman satu kelasnya dan juga gurunya sendiri. Hari ketiga, Sugih selesai melaksanakan Eptanas. Tidak sengaja, aku mendengar percakapan orang tuaku. Tadi siang, Bapak dipanggil kepala sekolah. Katanya Bapak terlalu idealis. Bapak dimarahi, Bu, ujar Bapak. Terus
Terus Bapak bilang apa? Tanya ibu. Bapak sampaikan pandangan Bapak lah. Kita perlu membangun kejujuran dan kepercayaan diri pada anak-anak atas kemampuan mereka. Jawab Bapak. Apa jadinya bangsa ini jika kelak negara kita dipimpin oleh tunas bangsa yang tidak jujur? Sambung Bapak. Anak-anak perlu pendidikan tentang sifat jujur sejak dini, dan sekolah juga harus berani menunjukkan kualitas pendidikan yang sebenarnya. Ucap tegas Bapak. Untuk apa kita malu dengan nilai anak-anak yang jelek atau tidak lulus, tetapi kita tidak malu memperlihatkan kecurangan atas nama pendidikan? Tangan Bapak mengepal saat bercerita pada ibu. Terlihat jelas wajah emosi dan kecewa Bapak. Terus, apa tanggapan kepala sekolah? Tanya ibu. Orang itu marah besar, Bu. Jawab Bapak. Kepala sekolah mengatai Bapak sok idealis, menunjuk-nunjuk Bapak dan menyalahkan Bapak. Lalu mengusir Bapak dari ruang kepala sekolah. Cerita Bapak. Sekarang kepala sekolah, guru-guru, teman-teman Sugih, dan juga orang tua mereka memusuhi Bapak. Sambung Bapak. Sugih juga kini memusuhi Bapak, Bu. Ujar Bapak sambil menghela napas. Apa yang dikatakan mereka benar adanya, Pak. Harusnya Bapak setuju dengan kebijakan sekolah perihal sontekan itu. Ini juga untuk kebaikan anak kita, ujar ibu. Bapak menatap ibu lekat-lekat dan tampak kecewa. Ibu harus istighfar, itu perbuatan memalukan. Ibu mau meracuni Sugih dengan pola asuh yang kotor. Kita harus punya prinsip. Jangan menghalalkan secara cara demi mencapai tujuan. Suara Bapak meninggi, membuat ibu terdiam. Pokoknya, Bapak akan tetap melarang anak-anak kita menyontek, apapun resikonya. Ujar Bapak. Bapak gak kasihan sama Sugih? Tanya ibu. Ibu ini gimana sih? Kalau bukan orang tua yang mengajarkan jujur, siapa lagi? Di luar sana banyak orang tua yang egois, bangga dengan nilai tinggi, jabatan, dan harta yang didapatkan dengan cara yang salah. Jawab Bapak. Bagi Bapak, ini bukanlah hal yang sederhana. Pola asuh kita sangat menentukan bagaimana kelak sifat anak-anak kita, Bu. Ibu harus paham itu. Tegas Bapak. Apa ibu tidak memikirkan? Anak-anak kitalah kelak yang akan melanjutkan perjuangan kita dalam membangun bangsa ini. Kalau kejujuran disepelekan, bukan tidak mungkin korupsi di negeri ini suatu saat akan merajalela. Tegas Bapak lagi. Kalau Nem Sugih kecil, ibu malu. Pastinya juga Sugih akan malu. Anak guru, kok nilai Eptanas murninya kecil? Ujar ibu. Terus disangkanya kita tidak pernah mengajarinya dengan baik itu? Ujar ibu tetap melawan Bapak. Istighfar, Bu. Dengan cara yang jujur, insya Allah Sugih akan menjadi yang terbaik. Berdoa saja. Tugas kita orang tua memberikan motivasi supaya dia percaya diri. Beberapa minggu kemudian, nilai ujian keluar. Nilai Sugih jauh berada di bawah teman-temannya. Padahal selama ini, Sugih seringkali menempati posisi ranking teratas. Sugih gagal masuk SMP favorit. Sugih sangat kecewa. Selama seminggu, ia tidak keluar dari kamarnya. Tidak mudah bagi kami untuk menghibur Sugih. Dengan usianya yang masih 12 tahun, Sugih berjuang melawan arus. Namun Bapak tidak pernah patah semangat untuk meyakinkan Sugih akan memperjuangkan kebenaran dan kejujuran. Setahun setelah Sugih bersekolah, Sugih kembali bertemu dengan Dira. Dira pindah ke sekolah Sugih
karena tidak naik kelas di SMP favorit. Dira yang memiliki NEM tertinggi di SD-nya, kini menanggung malu. Satu pelajaran hidup lagi yang kami terima. Akhirnya, Sugi berhasil lulus SMP dengan nilai baik dan berhasil masuk ke SMA favorit dan juga perguruan tinggi negeri ternama. Kata Sugi, bapaklah yang telah membuatnya percaya diri. Sugi kuliah jurusan kedokteran hewan, namun dia memilih profesi guru sama sepertiku. Bagi kami, Bapak adalah sumber inspirasi. Aku dan Sugi terdidik dari tangan seorang guru yang memegang teguh nilai kejujuran dan idealisnya. Nilai itu sangatlah melekat dalam diri kami. Aku jadi paham kalau pola asuh itu menentukan segalanya. Kisah inspiratif ini ditulis oleh Yati Kusumawati yang lahir pada 17 Juni 1971. Dibesarkan oleh orang tua yang luar biasa sehingga menginspirasi cerpen ini. Saat ini penulis aktif mengajar di SD Kedung Waringin 01 Bojonggede Bogor dan Kepala PAUD KPPA. Demikian cerpen ini merupakan kisah inspiratif dari beliau, dibacakan oleh Siska Artati di Kota Tepian Mahakam untuk Jendela Puspita. Kita bertemu lagi di cerpen kisah inspiratif berikutnya. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Jendela Puspita.